Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan beberapa saat yang lalu ya di Bangkok, Thailand berlangsung undian atau drawing turnamen Piala AFF khusus untuk U23. Indonesia tentu ambil bagian. Dan kita berada di grup B setelah diundi, di mana lawan yang akan kita hadapi adalah salah satu adalah musuh bebuyutan kita, Malaysia. Di samping Malaysia ada Timur Leste. Hanya 3 tim yang ada di grup B. Total semua ada 10 negara yang akan ikut di Piala AFF U23 ini. Grup 1 itu tuan rumah Thailand. Thailand itu ada 4 tim. Ya. Ada Kamboja, ada Myanmar, dan satu lagi Brunei Darussalam. Nah, kemudian di grup C, undiannya menempatkan juara bertahan Vietnam, ada Filipina, dan ada Laos. Kemudian tentunya banyak yang bertanya-tanya, kemana Singapura? Ya, karena mestinya Singapura harus ada di sini. Dan Singapura dalam edisi AFF U23 ini tidak ikut ambil bagian, absen mereka. Makanya hanya ada 10 tim ini. Peraturan yang berlaku itu setiap juara-juara grup A, B, C langsung lolos. Satu lagi untuk bisa memenuhi kuota di babak semifinal karena harus ada 4 tim akan diambil dari runner-up terbaik di antara grup A, B, dan C. Jadi tetap peluang Indonesia itu sangat terbuka karena di sana kita ada Timur Leste dan penentuannya memang dalam pertarungan yang pasti akan mendapatkan perhatian banyak penggemar sepak bola kita. Duel kita melawan Malaysia. Dan dalam jadwal itu sudah tersusun Piala AFF U23 ini akan berlangsung pada 16 Agustus sampai 26 Agustus. Mestinya ini dimainkan pada tanggal 31 Oktober sampai 12 November di 2023 ini. Namun itu lebih dimajukan di bulan Agustus. Indonesia akan bertarung pertama kali langsung dalam duel sengit menghadapi Malaysia. Tanggal 18 Agustus. 2 hari kemudian, atau pada tanggal 20 Agustus, barulah Indonesia akan jumpa dengan Timur Leste. Jadi kita harus tampil all out dalam 2 pertandingan ini, terutama menghadapi Malaysia ini. Pertandingan pertama ini sangat menentukan. Ya, kita menang pasti kita bisa lolos karena tanpa memandang remeh Timur Leste kita bisa ambil Timur Leste. Kalau berbicara dengan tim U23 ini kan kita punya tim yang kuat yang baru saja merebut medali emas di Kamboja untuk cabang olahraga. Tim U22 kita yang dibawa pelatih Indra Safri. Nah pasti kekuatan kita akan datang dari tim U22 ini. Ketika kita sukses meraih medali emas setelah menunggu begitu lama 32 tahun sejak 1991 di Manila. Dan akhirnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mendapatkan itu di Kamboja setelah mengalahkan Thailand di final yang dramatis itu. Nah, dengan tim U22 ini, ya, saya rasa itu 99% mereka, kalau ada penambahan atau ada pengurangan mungkin hanya sedikit sekali, Indra Safri tetap akan bergantung kepada tim ini untuk dibawa dalam pertandingan pada Agustus nanti di tim Piala AFF U23. Ya. Dan peluang kita saya pikir ini diunggulkan. Ya. Memang juara bertahan ada Vietnam setelah mengalahkan Thailand pada final edisi yang lalu. Sebelum kita tidak ikut karena 2021 itu ke 2022 kita karena dengan alasan COVID tim kita absen. Tapi 2 tim itu yang saya sebut tadi lolos ke final, Vietnam dan Thailand, dan Vietnam menjadi juara. Dua-duanya terpisah dan memungkinkan akan ada di babak semifinal. Kita akan bisa bertarung baik jumpa dengan Thailand atau jumpa dengan Vietnam nantinya. Thailand itu ada 4 tim, jadi saya pikir Thailand juga akan ambil di grup A. Ya, apalagi kan mereka akan bermain di Bangkok sebagai tuan rumah, menjadi favorit juga. Ada memang Kamboja, ada Myanmar, dan pasti mereka akan menang melawan juga dengan Brunei. Kalau melihat dari kekuatan Thailand, udah pasti mereka akan lolos dan mereka sangat berambisi untuk AFF 23 ini menjadi juara. Ada rasa penasaran buat mereka setelah mereka gagal pada edisi yang lalu. Kalah dari Vietnam, tapi tetap tidak boleh menganggap remeh. Vietnam juga akan berambisi untuk mempertahankan gelar mereka di U23
ini. Dan kalau bisa melihat juga dari grup Vietnam, di grup C, mereka juga pasti menurut saya akan lolos. Ya, lawan berat mereka mungkin akan datang dari Filipina. Ya, tanpa menganggap enteng juga Laos, tapi mereka akan bisa lolos. Tinggal di grup B ini yang menarik di antara kita dan Malaysia. Kalau ke belakang kita tarik, ya, Indra Safri itu pernah sukses ketika masih dengan U22 waktu itu ya, di 2019 Indra Safri membawa tim ini dan sukses. Ya, kita pernah menjadi juara di AFF ini dan bukan tidak mungkin akan diulangi kembali. Kalau yang tampil tim yang di Kamboja meraih medali emas, saya juga meyakini bahwa tim ini sangat kuat memang, sangat disegani. Dan pasti juga Thailand yang dikalahkan kita, ataupun Vietnam yang dikalahkan kita di semifinal, Thailand di final, akan berusaha untuk revenge, ya, untuk bisa membalas dendam ketika mereka kalah dari tim Indonesia. Tapi tim kita ini semakin matang, dan jika saja Indra Safri bisa memanfaatkan dua pemain naturalisasi yang baru 22 Mei yang lalu mereka tuntas sebagai warga negara Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, bisa memperkuat tim U23 kita. Saya rasa kita tambah kuat, ya. Apalagi ditambah dengan 1-2 pemain lagi, ya, mungkin ada Robbie Darwish juga bisa ikut di sana bergabung, maka lengkap sudah kekuatan kita, terutama di barisan belakang juga bagus, di sektor gelandang juga bagus, dan dengan ketambahan Rafael Struijk ini akan jauh lebih bagus juga dengan Ivar Jenner sebagai gelandang. Tapi semua kan tergantung dari Indra Safri. Apakah Indra Safri mau untuk bisa mengambil dua pemain ini bergabung? Tapi saya pikir atau saya rasa ini sah-sah aja, karena mereka kan sudah menjadi warga negara Indonesia dan tenaga mereka itu sangat dibutuhkan untuk timnas kita dalam pertandingan di mana kita bisa meraih gelar juara. Karena di samping di sini juga kita akan ikut nanti kualifikasi Piala Asia yang nanti putaran final ada di Qatar. Kita juga harus mempersiapkan diri ke Hangzhou di Asian Games juga dengan tim U23. Jadi memang tugas bagi Indra Safri sebagai pelatih itu banyak, ya. Setelah U23 ini AFF dimajukan ke Agustus, bukan di akhir Oktober sampai pertengahan November. Nah, ini tugasnya memang harus cepat mempersiapkan. Kalau di Agustus bicara, sekarang sudah akhir Mei, masuk di Juni-Juli, hanya 2 bulan untuk mempersiapkan tim ini. Dan saya rasa dengan kerangka tim yang kuat, juara di SEA Games, kita bisa berbuat banyak. Nah, kita akan nantikan siapa-siapa pemain yang akan dibawa oleh Indra Safri. Apakah semua sebagian besar sudah pasti yang di Asian Games, akan ada penambahan-penambahan lagi sehingga kita semakin tangguh di dalam upaya kita meraih gelar juara di AFF U23 ini. Sampai di sini dengan saya, info dari Bung Ropan. Ciao.